Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Emotional Intelligence, penilaian kepemimpinan manajer operasional dalam dunia kerja. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289215299 oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Priyatno, SHSE, MM. Langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih dari manajer operasional itu sendiri. Manajer operasional adalah posisi atau jabatan di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi risiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi. Tugas manajer operasional cukup luas. Apa aja sih tugasnya nanti akan dibahas selanjutnya. Cakupannya karena bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial produktivitas hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisien yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Biasanya, setiap perusahaan memiliki manajer operasional itu sendiri. Beberapa misalkan ada restoran, pasti di setiap restoran mereka mempunyai manajer operasional tersendiri. Manajer operasional dengan presiden ataupun direktur itu berbeda ya, berbeda tingkatannya. Manajer operasional bisa diartikan seperti leader dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah pekerjaan. Setelah kita mengetahui apa sih dari manajer operasional itu sendiri, ada beberapa tugas dari manajer operasional. Saya mengambil 3 tugas dari manajer operasional. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan produser berkaitan dengan produksi dan distribusi. Biasanya mereka mengatur distribusi suatu barang ataupun mengkoordinasi produksi dari sebuah perusahaan itu tersebut. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi. Hampir sama dengan yang pertama. Yang terakhir yaitu melakukan analisa proses bisnis secara detail di bidang produksi dan distribusi unit operasional. Biasanya manajer operasional itu sendiri mereka berada dalam sebuah lingkup restoran ataupun perusahaan-perusahaan di bidang makanan ataupun bisa jadi di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, apa saja sih skill manajer operasional, apa saja skill yang mereka miliki? Ada beberapa skill yang saya ambil. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Tentunya mereka harus mempunyai kemampuan komunikasi yang cukup baik agar mereka dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari apa sih mau dari sebuah perusahaan untuk kemajuan dari perusahaan tersebut, sehingga manajer operasional dapat menyampaikan kepada karyawan lain ataupun menyampaikan pada yang lainnya, dan itu menjadi kunci bahwa komunikasi itu sangat penting. Yang kedua, kemampuan leadership. Mereka harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Ibaratnya mereka tidak harus bersikap adil antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Mereka harus bisa jadi pemimpin ataupun panutan oleh karyawan lainnya. Yang ketiga, kemampuan interpersonal. Mereka harus mempunyai jiwa interpersonal ataupun mereka harus mempunyai ketelitian ataupun mereka harus mempunyai jiwa kepekaan dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, kemampuan manajemen keuangan. Tentunya mereka harus bisa memanajemen keuangan dalam sebuah perusahaan. Mereka harus mengecek apa aja yang keluar ataupun pengeluaran ataupun pemasukan dari sebuah perusahaan secara detail dan menyeluruh. Tentunya manajer operasional harus bisa mengatur keuangan dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah lingkungan kerja mereka. Dalam artian mereka mengatur semua pemasukan ataupun pengeluaran dari sebuah perusahaan untuk mengecek apa aja sih keperluan yang telah perusahaan keluarkan untuk kegiatan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah kemampuan manajemen produksi. Intinya mereka mengecek barang-barang ataupun produksi dari sebuah perusahaan, apakah ada kekurangan ataupun ada selisih-selisih dalam perusahaan itu tersebut. Dan selanjutnya ada kepemimpinan manajer operasional. Yang pertama adalah leader yang baik, yang kedua disiplin, yang ketiga tegas, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima mampu memanusiakan manusia, dan yang terakhir adalah adil. Maksudnya adalah leader saya ataupun manajer operasional dalam tempat saya bekerja adalah mereka pertama mempunyai leader yang baik. Mereka merupakan leader yang baik ataupun mereka mampu menjadi pemimpin dalam lingkungan pekerjaan yang sangat baik. Tentunya mereka tidak membedakan antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Ketika ada masalah atau problem, mereka mengambil jalan tengah dari masalah tersebut, tidak membedakan antara satu yang lain. Yang kedua adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena manajer operasional saya selalu berkata bahwa time is money. Waktu adalah uang. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Dalam artian
Jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak penting atau apalagi menyangkut sebuah pekerjaan. Mereka selalu berkata tersebut. Dan yang ketiga, tegas. Mereka mempunyai jiwa tegas dalam artian ketika ada masalah, ketika ada problem, mereka dapat bersikap tegas dalam artian supaya karyawan-karyawan lain dapat menghormati mereka ataupun dapat mendengar ucapan-ucapan ataupun masukan dari apa yang mereka sampaikan kepada kita. Dan keempat, bertanggung jawab. Mereka selalu mengajarkan bahwa apapun hal yang kalian lakukan, apapun pekerjaan yang kalian lakukan, kalian mempunyai resiko dalam pekerjaan itu sendiri. Kalian harus bertanggung jawab atas apa hal yang telah kita titipkan kepada kalian. Misalkan dalam sebuah pekerjaan kita dititipkan sesuatu ataupun amanah, kita harus dapat bertanggung jawab atas tugas tersebut. Kita harus menjalankan kewajiban kita dalam artian bekerja dalam sebuah perusahaan. Tentunya kita harus menjaga dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah memanusiakan manusia, dalam artian mereka memberikan pekerjaan di jalur batas ataupun di jalur sesuai dengan kemampuan sebagai manusia, tidak memberatkan satu sama lain ataupun tidak memberatkan karyawan-karyawan lain agar perusahaan tersebut mendapatkan effort lebih dari perusahaan yang lain. Seenggaknya mereka mampu memanusiakan kita ataupun memberikan jam istirahat, memberikan jam untuk waktu untuk makan, tidak semata-mata kita harus kerja. Dan yang terakhir, adil. Dalam artian mereka adil dalam soal persi gaji misalnya, itu mereka harus adil dalam artian mereka mampu melihat kinerja kita sampai di titik mana dan apa effort yang bisa mereka berikan kepada kita gitu. Dan tentunya manajer operasional saya selalu mengajarkan bahwa kita harus tetap bekerja profesional. Dalam artian ketika kita punya problem dari luar, jangan sampai kita membawa ke dalam dunia pekerjaan. Intinya kerja, urusan pribadi ataupun lainnya jangan sampai kita bawa ke dalam pekerjaan, sehingga dapat membuat pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik. Profesional dalam dunia kerja itu sangat penting. Karena apa? Jangan sampai kita merugikan banyak orang karena sesuatu hal yang tidak penting yang kita bawa-bawa ke dalam dunia pekerjaan, ataupun hal-hal di luar jalur pekerjaan tapi kita bahas dalam dunia pekerjaan. Itu tidak boleh. Dan manajer operasional saya selalu mengingatkan bahwa jangan lupa attitude. Dalam artian attitude itu penting. Bagaimana sih cara kamu berbicara dengan atasan kamu, bagaimana cara kamu berbicara dengan teman ataupun rekan kerja kamu yang lainnya, agar kamu bisa mengerti bahwa sopan santun itu penting, ramah tamah dalam dunia kerja itu penting, agar kamu bernilai penting dalam sebuah pekerjaan. Kamu kerja bagus tapi attitude kamu jelek, maka nilai kamu akan minus dari sebelumnya. Jadi apapun hal yang kamu lakukan, apapun pekerjaan yang kamu lakukan, sebaik apapun pekerjaan kamu, tapi ketika kamu tidak mempunyai attitude dalam dunia kerja, maka nilainya jadi 0. Dan mereka selalu berkata bahwa jangan lupa bersyukur atas apa yang udah kamu miliki sampai detik ini. Entah pekerjaan itu sesuai ataupun tidak dengan apa yang kamu harapkan, seenggaknya kamu sekarang punya kerjaan, seenggaknya kamu sekarang punya ketetapan dalam artian kamu dapat tempat untuk mencari uang demi kehidupan kamu ke depannya. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang telah kamu miliki, dan jangan pernah membuat atasan kamu ataupun rekan-rekan kerja kamu kecewa atas apa yang telah kamu lakukan. Intinya, tetaplah bekerja dengan baik, entah itu pekerjaan kamu sukai atau tidak kamu sukai, tapi pekerjaan itu sangat penting dalam kehidupan kamu. Kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu jika kamu tidak bekerja. Jangan lupa untuk bersyukur dan menghargai waktu untuk terus bekerja dan terus bersyukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.